Kita merasa lebih baik daripada orang yang orang itu juga memiliki istinbat hukum dan dalil tersendiri. Hanya karena doa berjamaah nggak mau bergabung, gitu kan? Itu di mana-mana seperti itu. Ada nggak dalilnya doa berjamaah sholat? Ya ada. Ma min mala'in yad'u ba'duhum wa yu'minul ba'du illa ajabahumullah. Tidak ada satu kelompok jamaah yang satunya berdoa, yang lainnya mengaminkan, itu doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, masalah kunut bid'ah, dalilnya ada kok dalam Sahih Muslim. Mau bilang langsung bid'ah Sahih Muslim. Ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat Iman Anas bin Malik ditanya oleh sahabat, kapan itu Rasulullah kunut itu wahai Anas? Sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku. Kalau versi mazhab Maliki itu sebelum ruku. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam. Kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bapak-bapak yang saya hormati, berikut ibu jamaah Masjid Al-Khaif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi kajian rutinan ulangan kita yang setiapnya itu yang isi adalah Abu Ya Dr. Ar-Razi Hashim, sahabat saya sekaligus guru saya sendiri. Berhubung beliau rehat ya, rihlah di Jawa Timur, terakhir beliau ke Lirboyo, sowan ke Kiai Kafabi Mahrus. Semoga Kiai Kafabi Mahrus Allah jaga, Allah berkahi umur beliau. Begitu juga Dr. Abu Ya Ar-Razi Hashim, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan dan tak lupa bagi kita semua. Semoga Allah berkahi umur kita, ya. Allah berkahi langkah-langkah kita, Allah ikhlaskan kalbu kita, Allah jernihkan hati kita dalam proses duduk di kajian ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu jemaah Masjid Al-Khaif, ya, salah satu masjid di Mekah, ya, di Mina, ya. Namanya sama, ya. Namanya sama. Itu salah satu masjid yang di bawahnya itu tertanam puluhan makam para nabi. Nah, tapi Rasulullah tidak pernah bongkar itu. Rasul tidak pernah bongkar. Baik, kitab yang dibacakan biasanya adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Jadi saya dengan Abu Ya Ar-Razi Hashim itu sering berganti kitab, soalnya kitabnya satu. Kadang Abu Ya Ar-Razi yang bawa, kadang saya yang bawa. Dan kitab beliau itu lagi di saya. Ternyata saya pun lupa bawanya. Tapi alhamdulillah rangkuman-rangkumannya sudah secatat, ya. Biasanya ditaruh laptop, bisa ditaruh pakai HP. Cuman saya tuh kalau melihat kitab menggunakan laptop, HP itu capek, mata letih. Di UIN Syarif Hidayatullah itu ada kajian, ada karya akhir, karya ilmiah. Itu dulu saya punya teman waktu sama-sama di Darussunnahnya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Teman ini menulis skripsi tahun 2011 tentang efisiensi dan pengaruh psikologis antara pembaca kitab menggunakan PDF HP, ya, PDF di laptop dengan membaca kitab asli. Efisiensi dan kesehatan itu pasti ketika membaca kitab asli. Jadi itu salah satu, saya itu kalau membaca kitab menggunakan laptop itu kesulitan, Bapak. Baik,
Kita masih tentang bab syukur. Kitab ini kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau memberikan salah satu subtema dari kitab ini, yaitu Asy-syukru la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhullah. Sempurnanya syukur itu apabila seseorang dapat mengenali apa yang Allah cintai dari diri kita. Tidak ada yang Allah cintai dari hambanya selain hambanya itu menanamkan nama dia di dalam kalbunya. Hanya itu yang Allah ingin lihat dari diri kita. Lalu bagaimana dengan ibadah lain? Kalau namanya sudah tertanam dalam diri kita, maka namanya itu otomatis menjadi bibit-bibit ibadah lainnya. Nah, disitulah posisi ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau ditanya, kalau Allah hanya melihat zikir kalbu kita, lalu bagaimana dengan ibadah lain? Puasa, ya, zakat, sholat sunat. Maka posisi zikir yang sudah masuk, nama Allah sudah masuk di dalam kalbu kita, maka oleh ulama-ulama tasawuf disebutkan, nama itu akan menjadi bibit dan buahnya itu berupa ibadah-ibadah badaniyah yang ada dalam diri kita. Nah, itulah disebut dengan asyukru la yatimu illa bima'rifati ma yuhibbuhullah. Sempurnanya syukur itu hanyalah dengan mengenal apa yang Allah sukai dari diri kita. Baik. Qala rahimahullah, ma'na syukri isti'malu ni'amihi fi mahabbihi. Apa sih selama ini yang kita sebut-sebut dengan syukur? Dalam bahasa keseharian itu ucapan terima kasih. Kita berkata kepada orang yang sudah berjasa pada kita, terima kasih. Kita ditraktir oleh orang, kita bilang terima kasih. Ada orang berbuat baik pada kita, kita bilang terima kasih. Terima kasih Pak Haji sudah dijemput ke Ciputat, meskipun beliau nunggu lama tadi. Karena semalam nonton online kajian Abu Ya'rozi Hashim, ternyata alarm tidak bisa membangunkan. Alarm tidak bisa membangunkan. Bunyi tapi kok nggak kedengeran gitu. Saking ngantuknya, Masya Allah. Udah lama Pak Haji ngontak-ngontak dari luar. Maaf Haji. Masya Allah. Yang disebut syukur, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah isti'malu ni'ami fi mahabbihi, menggunakan, memanfaatkan, memaksimalkan penggunaan nikmat-nikmat Allah dalam hal apa yang dia cintai. Seorang ayah memberikan jajan kepada anaknya, tahu-tahunya anak itu memberi petasan. Ayah bilang, ini duit buat jajan, beli makanan sehat ya nak ya, tapi ternyata pulang-pulang bawa petasan. Itu bukan sesuatu yang dimahabbah oleh orang tua dari anaknya. Syukur. Maka biasanya seorang orang tua apabila si anak melenceng dalam membelanjakan uang yang dikasih oleh orang tua, maka di situ muncul rasa kecewa bagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Cuma kan sayangnya Allah kan tidak punya yang namanya sifat yang disebut dengan sifat kecewa. Seandainya Allah memiliki sifat yang bernama sifat kecewa, maka Allah jauh lebih kecewa dibanding kecewanya orang tua kepada sang anak. Walillahil matsalul a'la, Allah jauh lebih dari itu, lebih-lebih Allah. Nah, kira-kira terjemahan ayat itu adalah lebih-lebih Allah, lebih-lebih lagi Allah gitu. Walillahil matsalul a'la. Jadi apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, dan ternyata nikmat itu memang sudah diberikan semenjak dulu di alam ruh sampai saat ini di alam nyata, secara zahir ya lahiriah kita diberikan amanah nikmat berupa mata.
Syaratnya apa? Yang disebut seseorang yang bersyukur pada nikmat Allah ketika dia menggunakan nikmat itu pada hal yang Allah cintai. Sekarang matanya digunakan untuk memandang yang diharamkan oleh Allah. Berarti kufur. Kufrun ni'mah. Bukan kafir secara akidah, bukan. Kafir secara akidah itu murtad lah. Kalau kita orang muslim jadi kafir itu jadi murtad. Nah, Allah berikan kita nikmat berupa lisan, tapi kita tidak gunakan pada amanahnya. Kita gunakan lisan kita untuk menjelek-jelekan orang. Kita gunakan lisan kita untuk menghinakan suku orang, menghinakan amalan orang lain, menghinakan jati diri seseorang lain. Maka lagi kita disebut dengan orang yang kufrun ni'mah. Kenapa? Karena tidak menggunakan nikmat lidah itu pada hal yang ditekankan di dalam agama, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan. Maka orang yang sudah melakukan kekufuran dengan cara menggunakan nikmat tidak pada tempatnya, maka saat itu rasa malunya itu langsung hilang. Sama seperti kita dipinjemin sama sahabat kita, teman kita dipinjemin mobil, dipinjemin kendaraan, dipinjemin fasilitas rumah. Kata seorang teman, bro, aneh 1 tahun ini di luar negeri. Ini rumah aneh pinjemin ke ente, coba ente tinggal aja di sini ya, gitu. Oke, kita tinggal, diamanahi untuk tinggal di rumah. Statusnya adalah pinjaman, tinggal di rumah. Karena rasa malu kita hilang, kita sewain rumah itu, kita ambil buat diri kita. Kita manfaati rumah itu untuk fasilitas yang Allah haramkan. Berarti seseorang tidak menggunakan nikmat yang diamanahkan pinjaman itu pada hal yang tidak Allah mahabbah, tidak Allah cintai di sana. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu, adakah derajat syukur, tahapan-tahapan syukur, tingkatan-tingkatan syukur? Sejauh manakah syukur kita? Sebuah kita pasti sudah pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu kali kita pasti mengalami kelalaian dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Darajatul syukri, haya'ul 'abdi min tatabu'i ni'amillahi 'alaihi syukrun. Malunya kita sebagai hamba ketika memperhatikan, kita lihat di dalam diri kita ada nikmat-nikmat Allah, muncul rasa malu karena telah menggunakan itu semua kepada Allah, namun kita tidak berbalas patuh kepada Allah. Itu disebut dengan syukrun. Itu sudah bagian dari syukur. Jadi yang namanya syukur tidak melulu ketika mengatakan alhamdulillah, terima kasih, tidak mesti. Ada aktivitas fisik, ada aplikasi rohani yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu kepada Allah. Maka apabila kita dititipkan oleh Allah mata indera ini, kita gunakan kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka saat itu rasa malu kita sudah hilang. Ya seperti yang kita contohkan tadi. Apa enggak malu? Kita dipinjemin rumah, tahu-tahu kita sewain ke orang, bahkan kita gadein ke orang, kita jual ke orang. Setahun lagi ketemu sama teman, atau teman dapat kabar oleh tetangga, dikabarin oleh tetangga, Mas, itu rumahnya disewain sama sahabat ente yang ente pinjemin ke dia. Dan kita tahu bahwa teman yang tetangga itu bocorin ke sang pemilik rumah. Itu malunya, Masya Allah. Pasti malu, kecuali kalau malunya udah nggak ada. Ya, mati rasa malunya. Apalagi bentuk syukur itu? Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan, wa ma'rifatuka bi taqsiri 'ani syukri syukrun. Kita kenal pada diri kita bahwa kita tidak bisa sempurna bersyukur kepada Allah. Kita kenal aja dengan kelemahan kita, itu sudah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
salah satu sifat kebaikan Allah itu disebut dengan as-sadad. As-sadad. Kalau dalam konteks utang piutang, as-sadad sadduddain, menutupi utang. Untuk konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, as-sadad adalah ketika kita mengalami kekurangan, ada yang bolong dalam diri kita, ada yang bolong dalam amaliyah kita, Allah tutupi, Allah tambal. Nih, sadad itu menambal. Karena kita sadar diri dengan segala kekurangan kita, Allah tambal dengan rahmatnya kekurangan-kekurangan kita itu. Yang pertama tadi apa? Rasa malu kepada Allah ketika kita tatap semua nikmat Allah. Betapa malunya kita, kenapa begitu enggak sempurnanya kita persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kenal bahwa diri kita kurang, tidak mampu maksimal untuk bersyukur kepada Allah. Sadar diri kita di hadapan Allah, tahu diri kita di hadapan Allah, itu sudah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat maaf itu sering kita ucapkan kepada orang yang kita sedang mengabdi pada dia, kepada orang yang sedang kita bantu. Contoh, atau misalnya orang yang sedang hajatan minta maaf kepada tamunya, mohon maaf atas segala kekurangan jika penyajiannya tidak sempurna, jika penyajiannya tidak cocok dengan lidah. Dia sadar diri dengan segala kekurangan itu sudah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan aib dan itu bukan kekurangan kita. Karena kita manusia memang tempatnya segala kekurangan. Lalu mengapa kita harus minder dengan sifat yang memang sifat itu memang bagian dari kita? Justru kita harus minder dan malu memakai sifat Allah pada diri kita. Malu seharusnya kita apabila kita takabur, malu seharusnya kita apabila kita menyombongkan diri di hadapan orang lain. Namun masalahnya sifat-sifat takabur apabila kita gunakan itu kadang menjadi kebanggaan. Bangga di hadapan orang apabila kita menggunakan sifat-sifat itu. Merasa lebih daripada orang lain menjadi kebanggaan. Semestinya itu adalah titik awal kita malu. Ya, ketika kita menggunakan atribut-atribut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Kibr yang berhak untuk meninggikan diri, yang berhak untuk sombong, hanyalah itu adalah sifat itu bagaikan selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai juga selendang itu, maka di situ kita hilang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah, al-ma'rifatu bi'azimi hilmillahi wa sitrihi syukrun. Hilm, al-hilm itu kesantunan Allah. Kalau al-hulm itu mimpi. Jadi orang mimpi, kalau bapak-bapak waktu masih muda itu ihtilam, mimpi. Itu bahasanya mimpi. Apa beda ihtilam, hulm dengan ru'ya? Ar-ru'ya itu mimpi yang baik. Kalau al-hulm dengan ihtilam itu disebut dengan mimpi basah yang wajib membuat kita wajib mandi. Al-hulm wal ihtilam itu disebut dengan mimpi basah. Sebagai tanda seseorang sudah titik awal seorang itu baligh. Itu disebut dengan al-hulm. Kalau ini adalah hilm. Wal ma'rifatu bi'azimi hilmillahi wa sitrihi syukrun. Kita mengetahui, kita mengenal betapa besarnya santun Allah kepada kita. Wa sitrihi, Allah tutupi aib kita. Allah tutupi segala kekurangan kita. Allah tutupi aib-aib kita di depan manusia, sementara kita memiliki aib yang sangat banyak sekali. Seandainya aib itu dibuka di hadapan orang, mungkin kita di antara orang itu ada yang minggat dari kampungnya, ada yang tidak mau lagi tinggal di rumah itu, ada yang enggak mau keluar dari rumahnya, malu ketemu si fulan, malu ketemu tetangga, malu berkumpul-kumpul. Mengapa? Karena ada aib yang terungkap, yang diketahui oleh orang lain.
Orang yang kenal Allah itu Maha Santun, Allah tutupi aib kita, itu pun bagian dari syukur. Wal ma'rifatu bi'azimi hilmillahi wa sitrihi syukrun. Maka ketika kita dipuji oleh orang lain, kita disunatkan membaca Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Yang kedua, Allahumma astur uyubi, ya Allah tutuplah aibku ya Allah. Tutup segala kekuranganku ya Allah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, "An-nasu yamdahunaka lima yazunnuna fika, fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamuhu minka." Mereka manusia, mengapa mereka memujimu? Karena mereka memuji karena hal yang masih sifatnya dugaan, karena kebaikan-kebaikan pada dirimu yang baru sifat dugaan, masih bersifat zon. Fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamuhu minka. Akan tetapi engkau mesti cela dirimu bahwa ternyata hakikatnya kita bukan seperti yang dipuji oleh orang lain. Karena kita tahu apa yang ada pada diri kita. Pujian orang pada diri kita itu sebenarnya sifat zon, bukan yakin. Namun pengetahuan kita tentang aib kita itu bukan zon lagi, itu adalah yakin. Maka merugilah orang mendahulukan zon, euforia dengan zon, duga-dugaan, lalu meninggalkan yakin itu. Yakin itu adalah kita mengetahui aib diri kita, karena kita tahu. Hanya kita yang tahu aib diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang memuji kita itu hanya memuji karena menduga sesuai yang mereka lihat kasat mata, namun mereka tidak mampu mengakses keburukan-keburukan, najis-najis di dalam kalbu kita. Seandainya mereka tahu, mungkin mereka enggak mau lagi melihat wajah kita, betapa buruknya diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyantun, yang Maha menutupi aib kita, Allah memaafkan kita semua. Nah, kita kenal dengan kesantunan Allah, kita kenal dengan tirai-tirai Allah yang menutupi aib kita, itu disebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tingkat syukur berikutnya, kata Imam Ibnu Qudamah, wal i'tirafu bi annal ni'ama ibtida'un min Allah bi ghairi istihqaqin syukrun. Merasa tidak berhak kita diberikan nikmat oleh Allah. Ya Allah, saya itu sebetulnya tak berhak menerima nikmat ini dari Engkau ya Allah. Betapa hinanya diri ini, betapa busuknya hati ini, tapi Engkau tetap berikan nikmat itu ya Allah. Dengan Rahman dan Rahim-Mu Engkau tetap berikan nikmat itu kepadaku ya Allah. Kita akui segala kekurangan itu dan Allah tetap beri kita dengan segala karimnya, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun disebut dengan syukrun. Jadi ternyata inti syukur itu adalah ma'rifah, mengenal. Itu inti syukur. Orang tidak akan berterima kasih kalau tidak kenal biasanya. Terima kasih yang kita ucapkan ketika dibantu oleh orang yang tak kita kenal itu karena lebih fokus atas apa yang dia berikan. Coba kita dibantu oleh orang yang kita kenal, bantuannya kita rasakan, itu rasa syukur, terima kasihnya itu bisa berlipat-lipat ganda. Karena kita kenal dengan siapa yang membantu kita. Maka untuk sempurnanya syukur kita kepada Allah, maka kenalilah beliau. Apalagi bentuk syukur. Wal ilmu bi anna syukra ni'matun min ni'amillahi syukrun. Ada yang sering kita lupakan. Kita mengenal, kita tahu bahwa kita diizinkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, itu juga bagian dari syukur. Maka orang yang tak tahu terima kasih, maka orang itu adalah orang yang kufrun ni'amah. Ya, apa kata beliau? Kita tahu bahwa syukur itu sendiri, bersyukur itu sendiri itu adalah nikmat dari Allah, itu adalah syukur itu.
diberikan izin oleh Allah kita bersyukur, itu adalah syukur. Itu bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi izin untuk beribadah kepada Allah, itu bentuk syukur. Kita diberi izin masih bisa duduk berzikir kepada Allah, masih bisa meminta kepada Allah, itu sudah bagian dari syukur kepada Allah. Artinya apa Allah yang tuntut dari diri kita untuk kenal. Ente kenal enggak bahwa di balik aktivitasmu ada aku, seakan Allah mengatakan demikian. Allah minta kita kenal aja. Allah enggak minta kita sujud pada Dia, persembahkanlah solat kalian kepadaku semua. Enggak cukup itu membalas Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup. Berat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk membalas semua itu berat. Sangat berat. Maka setiap ibadah itu kan kita meminta doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita lemah, maka kita minta tolong kepada Allah. Bantulah aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Wa dzikrika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Bantulah aku untuk berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, untuk bagus cara berubudiah kepada Engkau ya Allah. Kita minta doa kepada Allah. Maka di awal-awal pernah kita sampaikan ya di majlis ini kalau tidak salah. Maka di awal sholat itu kita sangat dianjurkan. Yang pertama kita baca syahadat. Ya, ini bukan bagian dari sholat ya, bukan bagian dari sholat, dan itu juga bukan niat. Sebagai kalimah thayyibah dan doa pada diri kita. Kita syahadat dulu, minimal dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita murnikan dulu kalbu kita dari kesyirikan-kesyirikan yang tak kita sengaja. Antara solat dengan solat. Kita bawa kemurnian di dalam solat yang akan kita lakukan. Kita syahadat kepada Allah. Kita bersihkan syirik-syirik yang kita tidak sadari itu. Setelah kita bersyahadat, kita minta ridha, pengakuan keridhaan. Raditu billahi rabba wa bi islami dina. Aku ridha kepada Engkau ya Allah. Wa bil islami dina, aku ridha untuk tunduk dengan agama Islam ini ya Allah. Aku ridha, aku tunduk Engkau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ya Allah. Karena kita beribadah ini kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan bisa, tidak akan ngerti apa sih ruku sujud itu, apa sih zikir. Kita akan buta untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka kita disunahkan lagi membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta izin kepada Allah dengan cara berdoa. Ya Allah, bantulah aku dalam proses ibadahku ini ya Allah. Tanpa haul dan tanpa quwwah Allah Ta'ala kita tidak akan mampu. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita mengetahui, mengenal bahwa syukur itu sendiri adalah nikmat, itu pun bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnut tawadhu'i fin ni'ami wat tadhalluli fiha syukrun. Kerendahan hati di hadapan Allah, di hadapan nikmat Allah, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu sudah merupakan bentuk syukur juga. Nah, ternyata tawadhu yang kita pahami selama ini itu ternyata bagian dari syukur. Apalagi tawadhu itu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya dengan rasa malu yang pertama tadi. Orang yang tawadhu, yang rendah hati itu karena ada sisi malu yang menonjol pada dirinya. Dia malu di hadapan Allah apabila sifat buruknya itu dilihat oleh orang lain, sifat buruknya itu muncul dan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia rendahkan hatinya. Ini salah satu obat takabur itu kan dengan tawadhu. Dan cara tawadhu itu ketika berjamaah bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau di rumah sendiri tawadhu itu tawadhunya ke siapa? Depan cermin, enggak bisa. Tawadhu itu, belajar tawadhu itu adalah ketika bersama. Tawadhu keilmuan ketika bersama. Tawadhu dengan kebaikan amalan kita itu ketika bersama.
Tawadu dengan kebaikan-kebaikan, kehebatan ibadah kita itu terbukti ketika kita bersama. Salah satu ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawadu dengan keilmuan yang diberikan oleh Allah pada dirinya, sehingga dia mau menurunkan egonya dan dia mau bergabung dalam jamaah. Tidak merasa lebih baik dari jamaah yang lainnya, tidak merasa lebih afdal dari umat Nabi Muhammad yang lainnya. Bukankah kita setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama Abdullah, sama-sama umat Muhammad. Lalu mengapa di antara kita ada yang menganggap ini bukan bagian dari kita, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, hanya permasalahan yang sifatnya furu'iyah, masalah cabang, bukan bagian masalah usul. Hanya masalah tata cara sholat, ya, hanya masalah baca basmalah sir apa enggak, hanya masalah kunut, hanya masalah doa bersama. Ya. Kalau tawadhu sudah mendarah daging dalam diri, maka orang mau bergabung berjamaah. Jadi obat supaya ketawaduan itu muncul adalah dengan kebersamaan. Dan tidak ada tawadu apabila dalam kesendirian, tidak ada. Di mana mengujinya? Menguji kita tawadu apa enggaknya? Kalau kita sendiri di kamar. Maka itulah pentingnya jamaah. Maka Rasulullah mewanti-wanti umatnya, ada orang yang keluar dari jamaah menyisihkan diri, itu bagaikan satu ekor kambing atau domba yang tiba-tiba di luar kelompoknya, di luar jamaahnya, sudah keluar dari kelompok lalu disambar oleh serigala. Sadar maupun tidak sadar, cepat maupun lambat, itu bagian santapan serigala yang akan menghantam kalbunya. Disitulah dia merasa berjamaah sendiri lebih baik daripada orang lain. Maka obat ego itu ketika berjamaah, menundukkan nafsiyah kita, manhaj kita lebih baik dari manhaj orang lain. Padahal sumbernya sama tuh, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, hanya istimbat hukumnya yang berbeda. Kita merasa lebih baik daripada orang yang orang itu juga memiliki istimbat hukum dan dalil tersendiri. Hanya karena doa berjamaah nggak mau bergabung, gitu kan? Itu di mana-mana seperti itu. Ada nggak dalilnya doa berjamaah sholat? Ya ada. Ma min mala'in yad'u ba'duhum wa yu'minul ba'du illa ajabahumullah. Tidak ada satu kelompok jamaah yang satunya berdoa, yang lainnya mengaminkan, itu doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, masalah kunut bid'ah, dalilnya ada kok dalam Sahih Muslim. Mau bilang langsung bid'ah Sahih Muslim. Ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat Imam Anas bin Malik ditanya oleh sahabat, kapan itu Rasulullah kunut itu wahai Anas? Sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku. Kalau versi mazhab Maliki itu sebelum ruku. Enggak usah jauh-jauh kepada hadis yang oleh sahabat-sahabat kita itu dikatakan hadis yang dhaif. Memang ada secara riwayat itu jalur yang dhaif ada, tapi jalurnya Sahih Muslim itu sahih. Siapa yang berani mendhaifkan Sahih Muslim? Sahabat-sahabat kita mengkritik kunut, mengkritik masalah kunut menggunakan hadis yang dhaif, yang riwayat yang dhaif, padahal argumentasi yang digunakan oleh Syafi'iyah itu adalah hadis yang sahih, jalur hadis yang sahih. Mengapa dia mengalihkan konsentrasi orang lain kepada hadis yang dhaif? Itu kan tidak match argumentasinya. Jadi banyak sebetulnya bid'ah, sunnah yang dianggap bid'ah. Banyak sebetulnya. Hanya karena kesalahpahaman, tidak mau duduk, tidak mau saling mengetahui, saling memahami. Apa sih argumen orang itu? Saya pengen tahu dong gitu. Ini niatnya tidak ada, seperti itu akhirnya yang muncul ketawaduan itu menjadi redup dalam diri seseorang. Jadi kapankah tawadu itu bisa dibuktikan? Ketika bersama. Jadi ketawaduan kita, rendah hati kita di hadapan Allah, apalagi terhadap nikmat kebersamaan. Tawadu di tengah kebersamaan itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrul wasaiti syukrun.
bersyukur kepada perantara, kepada wasilah, itu bagian dari syukur. Maka la yashkurullaha man la yashkurun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas disebut seseorang bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Bapak masih ingat enggak doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Itu sirat bentuk kalimatnya, itu bentuk kalimat plural, kalimat jamak. Kita makan sendiri di rumah, doanya tetap Allahumma barik lana, kami, berkahilah kami. Padahal kita makan sendiri di rumah, tapi doanya tetap kami, bukan aku. Allahumma barik li fima razaqtani wa qini adzabannar. Enggak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maupun kita makan sendiri di rumah, tapi tetap redaksinya menggunakan redaksi plural. Ini dia poinnya. Bersyukur terhadap perantara itu bagian dari syukur. Mengapa kita membaca doa dalam bentuk plural tersebut? Kira-kira nasi yang ada di piring kita itu, apakah bentuknya seperti itu ditanam di sawah? Apakah di atas wadah, di atas piring itu nasi itu berada di sawah? Ada prosesnya, ditanam, ditebar benih padi oleh sang petani, lalu tumbuh, lalu dicabut oleh sang petani, sawahnya pun dibajak oleh sang petani, ya. Lalu setelah itu ditanami benih-benih tadi, padi-padi tadi, lalu nantinya dipupuk, lalu dipanen. Setelah dipanen, dijemur. Setelah dijemur, ditumbuk. Setelah ditumbuk, dijual di pasar. Atau bila dia punya sawah, dia angkut lagi ke rumah. Ada jasa orang di dalam proses nasi putih yang kita makan itu. Maka doa keberkahan yang kita makan itu, doa keberkahan sebelum makan itu adalah dengan redaksi plural. Itu niatnya adalah untuk mendoakan keberkahan bagi orang yang berjasa dalam hal dunia pernasian. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini kan kita yang sering kita lupakan. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak mampu bersyukur kepada manusia tidak layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis doa makan tadi, itu makna pertama. Makna kedua apa? Kenapa doanya banyak untuk orang banyak? Berkahilah kami, berkahilah rezeki yang Kau berikan pada kami. Kenapa, Bapak-bapak? Karena kita dianjurkan makan bersama. Dianjurkan makan bersama. Dianjurkan mentraktir gitu kan. Setelah ini ya. Oh iya, mungkin ana mohon izin Bapak, jam 7:30 pesawat berangkat pulang kampung sebentar beberapa hari, mungkin nggak bisa duduk dulu sama Pak Haji. Pak Haji saya angkut ke bandara. Ada dua lagi, wa qillatul i'tiradi wa husnul adabi baina yadil mun'im syukrun. Enggak banyak protes, berbaik etika, indah etika kita di hadapan Allah. Enggak banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah saya ngasih ini, saya kan minta ini, Allah kok ngasih gini, saya minta sejumlah ini, kok Allah ngasih segini. Gak banyak protes. Nah, dengan etika baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baina yadayil mun'im, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang mun'im, itu adalah bentuk syukur. Jadi syukur itu ternyata sikap. Sikap yang diaplikasikan, bagaimana kita bersikap terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata berucap syukron laka ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aplikasi perbuatan sehari-harinya apa gitu loh.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh istri beliau, engkau kan sudah dijamin ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dari dosamu ya Allah. Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin nasibmu di akhirat kelak ya Rasulullah. Kenapa engkau masih beribadah ya Allah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, afalam tuhibbi an akuna 'abdan syakura? Apakah kamu enggak suka apabila saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Salatnya Rasulullah itu salatu syukur. Salatnya salat fardu itu salat li ajli syukur, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih, la azidannakum, pasti aku tambahi keberkahannya. Bahkan Allah tambahi jumlahnya, kuantitasnya, tidak hanya kualitasnya. Dan antara kualitas dan kualitaslah yang semestinya kita jauh lebih kita harapkan. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku pasti tambahkan. La azidannakum. Di dalam kata azidannakum itu ada dua hal yang menentukan siapa diri kita. Azidanna, ada kalimat asal kata ziyadah, tambahan nikmat. Ada satu komponen yang sering kita lupakan, yaitu hamzah di awalnya, a. La azidannakum, la a. A itu dalam bahasa Arab hamzah fathah masuk kepada kata kerja present perfect. Ada bahasa Inggrisnya fi'il mudhari', itu a itu bermakna ana, aku. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan. Seorang hamba yang biasa, hamba umum, dia fokus kepada azidan, pada tambahannya, aku tambahkan. Seorang hamba yang kelas eksekutif, dia fokus kepada si akunya, maka dia berterima kasih kepada Allah. Itulah disebut dengan syukrul mun'im, ketika orang banyak kepada syukrun ni'amah. Kalau selama ini kita masih banyak syukur ni'amah daripada syukrun mun'im, kita tingkatkan spiritual kita. Bukankah syukur ni'amah itu bertanda syukur kepada sang pemberi nikmat? Belum tentu. Ada orang yang bersyukur nikmat lupa kepada sang pemberinya. Terima kasih, ya terima kasih begitu aja. Dia lupa kepada siapa pemberinya, dia cuma kenal ziyadahnya, tidak kenal siapa si ana yang tadi. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Fokus kepada tambahankah, apa fokus kepada si akunya yang menambahi? Kalau kita fokus pada tambahan, kita hanya terfokus kepada lingkaran tambahan. Padahal tambahan-tambahan itu ada di luar lingkaran. Tapi kalau kita fokus kepada si aku sang pemberi, maka bisa jadi Allah akan beri permintaan di luar lingkaran yang kita fokus pada awalnya. Sama ke dalam konsep kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita fokus kepada daftar-daftar yang kita mintakan kepada Allah, maka biasanya Allah akan ngasih kepada fokus kepada daftar-daftar itu saja. Padahal ada sesuatu jauh lebih baik di luar daftar itu. Maka apabila kita menyerahkan permintaan kita, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, aku minta kepada Engkau, semua kebaikan yang Engkau mengetahuinya, hanya Engkau yang tahu kebaikan itu yang layak untuk diriku, ya Allah. Maka biasanya seorang hamba itu akan diberikan plus-plus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa secara psikologis doa? Seseorang yang sudah menuliskan daftar-daftar permintaan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikirannya biasanya terfokus pada apa yang didaftarkan. Kalau ditanya pada orang itu, kira-kira ada nggak yang lebih mulia dari permintaanmu itu? Dia akan katakan ada. Cuman apa ya? Dia bilang ada. Cuman apa yang nggak tahu? Allah tahu. Maka serahkanlah permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan yang terbaik dan tercocok untuk diri kita. Dan yang terakhir, wa talaqqi ni'am bi husnil qabul wasti'zami zahiriha syukrun. Bersikap legowo menerima apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita
dan menganggap besar yang kecil itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kenal siapa pemberi, maka yang kecil itu menjadi besar. Mengapa di antara bapak-bapak dulu mungkin ada sebagian ketika memberikan bunga kepada si ibu, ketika masih hot-hotnya dulu ya, ngasih bunga pada si ibu, itu bunga itu kadang bisa dirawat pada bunga plastik, bunga kertas nggak bisa tumbuh, tapi dirawat. Mengapa bisa dirawat? Karena isti'azamin saghir, mengagungkan bunga yang setangkai itu, yang bunga biasa aja, bunga kertas kok bisa berdebu, kecil lagi. Coba kalau yang ngasih itu orang lain, nggak mau, apa-apaan sih gitu kan, kok kamu tiba-tiba ngasih aku bunga, memang kamu siapa gitu kan. Karena ini yang ngasih orang yang kita cintai, bunga yang nggak bisa dimakan juga bunga itu, kok kita senang gitu, muncul bahagia yang luar biasa dari dalam hati kita apabila dikasih setangkai bunga, karena kita tahu siapa pemberinya. Sebaik-baik pecinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebaik pecinta Allah, maka semua pemberiannya itu adalah sebaik-baik pemberian. Maka dirawatlah oleh seseorang sebagaimana seorang kekasih merawat pemberian dari kekasihnya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, tolong kita rawat, sama-sama kita merawat. Apabila diri kita lalai alpa tersalah, mari kita saling mengingatkan. Ini fungsi kita berjamaah. Apabila ada kesalahan, kita saling mengingatkan. Masjid adalah fasilitas kita untuk berkumpul, untuk kita saling mengingatkan. Mungkin di antara kita pasti ada punya salah, dilihat oleh sahabat kita, satu tetangga, satu komplek, dilihat kesalahan. Jangan sungkan untuk menerima, jangan marah apabila menerima masukan. Dan yang melihat jangan sungkan mengingatkan sahabatnya, karena sahabat sejati itu adalah yang mau menegur kesalahan temannya. Dan sahabat yang mengkhianat itu adalah sahabat yang membiarkan sahabatnya tersalah, sahabat yang membiarkan sahabatnya larut dalam kesalahan. Itu bukan sahabat, itu pengkhianat. Hati-hati. Pengkhianatan itu sering terjadi dari sisi orang yang selama ini kita anggap sahabat. Karena apabila tidak disebut khianat, apabila terjadi dari orang tak kenal, orang lain yang tidak ada hubungan dengan kita, pengkhianatan terjadi dari sisi orang yang punya hubungan dengan kita. Maka musuh terdekat itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka hilangkanlah sifat-sifat khianat itu, kita rawat dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-bantu, wat tanasuh, saling nasihat menasihati. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang mampu untuk tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr itu yaitu orang-orang yang dipanggil dengan keimanan, illal ladzina amanu, orang yang di kalbunya sudah ada rasa iman, sudah ada iman dalam kalbunya, maka dia akan mudah untuk bertanasuh, bitawasi, saling menasihati, saling berwasiat. Orang yang menanamkan iman dalam kalbunya, maka muncul rasa peduli kepada orang lain, peduli kepada kebersamaan. Nah, itulah derajat-derajat syukur yang selama ini kita tidak menduga. Ternyata syukur itu adalah sikap. Syukur itu adalah sikap, bukan hanya pemanis di bibir saja, bukan hanya sekedar berkata-kata syukron, terima kasih, thank you. Enggak, ternyata syukur itulah sikap. Aplikasi perbuatannya apa? Nah, itulah aplikasi dari syukur. Baik, barangkali itu lanjutan kajian syukur kita Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf karena cukup singkat ya kajian ini. Al-Fakir mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan mohon doanya. InsyaAllah balik lagi hari Rabu menjemput keluarga. Jadi Bu Rozi tahu saya berangkat hari Minggu jam berapa gitu. Oh ya bisa kan Mbak Dalin? Nah gitu. Bu Rozi gitu. Oh dekat kan bandara ke Karawaci, ya dekat. Ya yaudah. Oh ya Bapak silakan. Baik. Ada dua pertanyaan. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kata
Dia itu kan sebetulnya cara kita mengaji bagaimana memang mendapatkan pencerahan agar tidak bermasalah dengan dia. Betul. Yang saya tanyakan satu, yang disebut dalil itu apa aja sebenarnya? Apakah cuma dengan hadis atau ada yang lainnya? Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka bersyukur nanti, kita pada saat posisi dizolimin yang tadi itu, kita pinjamin rumahnya ternyata dijual pada kontraknya. Iya. Kira-kira kalau kita pinjamin mobilnya mau digadein apa malah dijual? Ini kita juga terima kasih. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sajakah dalil dalam agama ini? Jadi guru kita Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub ketika menyikapi masalah itu tentang perbuatan yang baru, apakah itu bisa diterima atau tidak secara agama, maka beliau menjelaskan, kullu ma laisa lahu dalilun syar'iyyun fahuwa bid'ah. Semua amalan, apapun bentuk amalan yang tidak ada landasan dalil syar'inya, maka itulah bid'ah. Maka pertanyaannya, apa sajakah dalil itu? Apakah hanya Al-Quran dan Sunnah? Dalil dalam agama itu sangat banyak. Yang disepakati semua mazhab itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Itu termasuk relatif disepakati yang empat itu. Yang enggak ada ingkarnya Al-Quran dan Sunnah, itu sepakat pasti. Tapi yang ketiga ada ijma' namanya. Posisi ijma' itu dalam agama adalah memperkokoh apa yang telah tersurat di dalam Al-Quran. Contoh, dalil wajibnya sholat itu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kira-kira faedah ijma' di situ apa sih? Kan udah ada Al-Quran dan hadisnya. Kalau kita buka kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibn Rushd, beliau sering mengatakan, wa masyru'iyyatuhu al-kitab wa dalilu masyru'iyyatihi al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Dalil disyariatkannya amalan ini, salat, puasa, zakat, haji, adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kira-kira ijma' nebeng di situ, faedahnya apa sih? Kan udah ada Al-Quran. Sebabnya adalah karena bahasa Al-Quran itu memiliki makna yang multi, yang banyak. Contoh, kata perintah di dalam Al-Quran itu tidak selalu bermakna perintah wajib. Bisa jadi perintahnya itu perintah sunat. Bisa jadi kalimat kata kerja perintah itu kata kerja yang berbuah hasil, boleh. Bahkan ada kata perintah itu implikasi hukumnya makruh. Bahkan ada kata perintah itu implikasinya itu kepada yang haram. Maka muncullah para ulama, pewaris para nabi, menjelaskan perintah di sini adalah perintah wajib, dan itu disepakati. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini kan kalimat perintah yang masih mentah. Perintah tidak hanya sebatas bisa dipahami, oh perintah berarti langsung dikerjakan, enggak. Digali dulu, diaduk-aduk dulu, digabung-gabung dulu dengan dalil ayat-ayat yang lain, dilihat dulu kalau kita melanggar apa konsekuensinya, ditambah lagi dengan hadis, maka kloplah makna. Oh, berarti kata perintah di sini implikasi hukumnya adalah wajib. Sepakatlah ulama dalam menetapkan ini, maka itulah disebut dengan ijma'. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada analogis, qiyas. Contoh analogi itu adalah zakat dengan beras. Yang benar itu zakat dengan kurma dan gandum. Tapi kita harus seperti itu kita berzakat. Ternyata ada dalil agama yang disebut dengan qiyas, analogi. Titik persamaan beras dengan kurma, gandum pada saat itu adalah sama-sama makanan pokok. Apakah dalil beras itu Al-Quran dan Sunnah? Ternyata tidak, kan? Yaitu qiyas, argumentasi, analogi. Nah, apalagi ada al-uruf, ada syadduz dzara'i', ada maslahah mursalah, ada istihsan, apalagi ada syar'u man qablana. Semuanya itu dalil syar'i, dalil tidak hanya yang tertera dalam Quran dan Sunnah. Jadi dalil yang
ijma' qiyas dan turunannya itu semuanya memang dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sematang itu kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau dirinci banyak dalil itu, sangat banyak dalil itu. Bahkan antara semua mazhab itu sepakat tidak mengatakan dalil hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Siapa kita apabila ketika membatasi dalil itu hanya Al-Quran dan Sunnah? Nah. Yang kedua tentang itu rasa malu. Ketika kita nikmat ini kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu titipan. Nikmat itu ibarat kendaraan diparkir oleh pemilik kendaraan lalu diperhatikan oleh tukang parkir. Kita tukang parkirnya. Kita orang yang diamanahkan. Kita diamanahkan rumah. Lalu kita gunakan tidak sesuai amanat sang pemberi, itu tidak menunjukkan adanya rasa malu dalam diri kita. Sadar akan kepemilikan itu adalah milik Allah, itu sudah dikatakan syukur. Itu maksudnya poin yang pertama tadi, Bapak. Malu kita. Nah. Posisi kita. Oh, kita sebagai orang dititipi. Oh, punya rumah. Oh, enggak. Kan ada prosedur hukumnya juga fikih. Agama juga memberikan ruang bagi orang itu untuk meminta tanggung jawab pada si fulan. Posisi kita di situ. Kalau kita tidak siap dengan keikhlasan. Jadi agama itu tadrij, bertahap. Kalau kita tidak siap dengan segala keikhlasan itu mulai bertahap. Kita pertanyakan dulu. Boleh, itu kan halal. Secara fikih tunaikan. Yang tadi kan berbicara tasawuf. Fikih turunnya juga dari Allah juga, syariat juga dari Allah, tasawuf pun jamak dari Allah juga, sama. Jadi tak bisa kita pisahkan syariat. Ini syariat, kamu orang syariat, kita udah dapat tasawuf, nggak bisa. Nah, yang tadi itu sikap kita. Jadi ketika kita mempertanyakan kepada orang lain, bukan berarti kita harus menghinakan dalam hati. Hanya kita mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban secara syariat, secara fikih, dan itu memang dianjurkan oleh agama. Tidak dibatasi oleh agama. Jangan hanya gara-gara kita udah ngaji tasawuf, biarin aja dah ikhlas gitu. Bukan begitu ngaji tasawuf. Semakin bertasawuf kita itu semakin natural, begitulah Bapak. Semakin bertasawuf kita semakin jadi manusia yang gimana ya? Bukan manusia yang wow gitu, yang tegang-tegang, jadi orang lembek. Bukan, semakin bertasawuf kita semakin normal. Semakin bertasawuf kita semakin natural. Semakin bertasawuf semakin alami, menjalani apa adanya dengan segala manajemen kolbu di dalam hati kita. Itu tasawuf. Karena target tasawuf itu bukan aktivitas fisik. Target tasawuf itu kolbu kita, supaya nanti fisiknya terkendali dengan baik. Nah, sikapnya begitu. Sikapnya boleh bertahap, mulai dari minta pertanggungjawaban. Ya, jangan jadikan tasawuf itu ajang untuk pasrah, jangan. Tasawuf itu membuat orang semakin aktif. Bijaksana, pasnya bijaksana. Semakin bijaksana, bijak sini. Ya, jangan sana aja, sini juga harus bijak. Baik, wallahu taala a'lam. Ya, Bapaknya segitu aja ya. Siap-siap ke bandara. Baik. Wal afu minkum. Sudah. Jam 7:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.